wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang fikih zakat, khususnya zakat mal, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang definisi daripada zakat mal adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus untuk dengan syarat yang khusus dan untuk golongan yang khusus. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan yang disebut dengan bagian yang khusus itu adalah 2,5%, 5%, 10%, atau 20%. 2,5% itu berkaitan dengan dua harta, yaitu berkaitan tentang emas, perak, mata uang. Zakatnya itu adalah 2,5%. Kemudian juga barang yang didagangkan atau dibisniskan, zakatnya juga 2,5%. Sedangkan yang 5% adalah berkaitan dengan satu harta, yaitu hasil pertanian, yang dimana kita mengelolanya dengan mengeluarkan biaya dari beli tanahnya, bikin irigasi, menabur benih dengan pesawat kecil. Nah, itu kan semua biaya pada saat pengelolaan hasil pertanian tersebut. Ketika sampai nisab 6,5 kuintal, maka zakatnya adalah 5%. Adapun yang 10%, ketika kita mengolah pertanian tanpa mengeluarkan biaya. Kalau toh mengeluarkan biaya, ya sangat sedikit sekali dan sangat minim sekali. Cuma sekedar membeli benih padinya saja misalnya. Sedangkan yang lainnya untuk air kita berharap dari Allah supaya Allah Jalla wa Ala menurunkan hujan ya untuk menyirami padi kita, dan subhanallah ternyata ada hasil ketika panen itu 6,5 kuintal, maka zakatnya adalah 10%. Adapun yang 20% kita katakan itu berkaitan tentang rikas. Rikas itu harta karun, harta yang terpendam dalam perut bumi, baik di daratan ataupun ya di airnya atau di laut atau di sungai. Ketika kita mendapatkan satu barang yang berharga dan kemudian sampai nisab dan haul, maka sekali seumur hidup dikeluarkan zakatnya 20%. Nah, kemudian dengan syarat yang khusus. Jadi kita katakan zakat itu memiliki syarat yang khusus. Syarat utamanya itu pertama nisab, kadar, nilai atau jumlah yang Allah Jalla wa Ala tentukan. Ketika harta kita sampai pada nisab baru terkena wajib zakat. Seperti misalnya berkaitan tentang emas yang 24 karat. Itu baru wajib zakat ketika sampai pada hitungan gramnya itu 85. Berarti kalau kita cuma punya 50 gram emas saja, itu belum wajib zakat. Kemudian kalau kita kaitkan dengan rupiah, 1 gram sekarang 900.000. 900.000 kali 85 berarti 76.500.000 rupiah. Jika Bapak dan Ibu punya uang rupiah yang ada di tabungan, nilainya itu sudah sampai 76.500.000 rupiah atau lebih, berarti Bapak dan Ibu terkena zakat. Dikenakan syarat yang pertama sudah ada, yaitu nisab. Tapi jika tabungannya itu cuma 50 juta misalnya, maka tidak terkena wajib zakat. Kenapa? Karena nisabnya itu belum sampai.
Kemudian syarat yang kedua wajib zakat tersebut adalah al-haul, berputarnya harta kita yang sampai nisab tadi, anggaplah 76.500.000 rupiah. Itu berumur 1 tahun. Itu yang diistilahkan dengan 1 haul. Kata Nabi SAW, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada kewajiban terhadap harta apapun kecuali sudah berputar 1 tahun. Nah, kalau toh misalnya Pak Ahmad memberikan hadiah kepada saya hari ini 80 juta. Saya tahu betul uang 80 juta itu sampai nisab. Tapi apakah saya hari ini wajib mengeluarkan zakat dari uang 80 juta tadi? Tentu tidak. Karena uang 80 juta itu belum berputar 1 tahun. Berarti saya baru wajib zakat dari uang yang dihadiahkan oleh Pak Ahmad yang nilainya 80 juta, itu kalau sudah berumur 1 tahun. Nah, berarti saya wajibnya Ramadan tahun depan misalnya. Ya, 1444 Hijriah ya tahun depan itu. Atau hitungan Masehi misalnya tahun 2023. Baru wajib terkena zakat. Itu pun kalau uang 80 juta itu masih ada atau masih nisab. Tapi kalau 80 juta itu berkurang jadi 40 juta misalnya untuk tahun depan, maka tidak terkena kewajiban zakat. Nah, jadi dari sini Bapak dan Ibu untuk menegaskan saja, ternyata zakat profesi itu tidak ada. Saya tidak bisa menuntut Pak Rizky atau Pak Ahmad atau ibu-ibu semua setiap kali menerima upah atau salary atau gaji, saya bilang, keluarkan dong zakatnya. Karena itu profesi antum. Nah, itu tidak boleh. Jika Pak Ahmad, Pak Rizky ingin sedekah, monggo. Tapi kalau sudah zakat, itu berbicara tentang kewajiban. Nah, itu pun kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Selain nisabnya tidak ada, kemudian juga haulnya belum berputar. Gaji Pak Ahmad cuma 50 juta misalnya. Nah, itu kan belum sampai nisab. Dan juga belum berputar 1 tahun. Kalau toh misalnya Pak Rizky gajinya itu 100 juta, secara nisab ada, tapi belum berputar 1 tahun, maka tidak ada terkena kewajiban zakat tersebut. Jadi itu kewajiban berkaitan dengan zakat ya. Kemudian tambah lagi kita katakan berkaitan dengan emas, perak. Nah, itu memang ada perdebatan. Apakah emas, perak yang umum, harta perhiasan sekalipun terkena wajib zakat ataukah tidak? Kita katakan sepakat ulama jika emas atau perak yang bukan perhiasan itu terkena zakat. Cuma yang berkaitan dengan perhiasan itu yang menjadi perdebatan. Apakah ada zakat ataukah tidak. Dari dua pendapat yang benar, bahwasanya emas dan perak, meskipun itu tujuannya untuk perhiasan, seperti anting-anting, seperti kalung, gelang, kalau sekiranya emas yang perhiasan itu sudah sampai nisab dan haul, maka wajib terkena zakat. Wajib terkena apa? Zakat. Seperti itu yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Jika sekiranya zakat perhiasan kita, emas perak tersebut, sampai pada hitungan nisab dan haul, maka wajib terkena zakat. Adapun perhiasan-perhiasan yang lainnya, seperti berlian, atau kalau laki-laki misalnya punya batu bacan, batu kecubung, batu merah delima, itu tidak terkena zakat. Itu tidak terkena zakat. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Dan Ustadz mau tanya lagi, apakah zakat perhiasan emas dan perak itu setiap tahun dizakati? Atau pas kebetulan nambah saja? Kita katakan setiap tahun. Mau nambah, mau berkurang, mau tetap selama nisabnya masih ada dan sudah berputar 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah dari hadis Ammar bin Shu'aib an Abi an Jaddi,
anna imra'atan atat ila Rasulullah wa ama'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha maskatani ghalidhatani min zahabin. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi, bersama perempuan tersebut ada anak perempuannya. Nah, kebetulan anak perempuannya itu memiliki gelang yang hitungan emasnya itu sudah sampai nisab. Ya, gelang yang tebal ya. Kemudian Rasulullah tanya, "Atu adina zakata hadza?" Apakah gelang emas ini sudah engkau tunaikan zakatnya? Qalat, kemudian ibu atau anak perempuan itu menjawab, "La, belum ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ayasuruki ayusawwirkillahu bihima sawaraini minar." Nah, apakah engkau suka jika Allah memberikan gelang buat engkau, ya, 2 gelang yang terbuat dari api neraka jika engkau tidak mengeluarkan zakatnya? Akhirnya perempuan itu melepas gelang tadi itu, kemudian melemparnya memberikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kemudian dikeluarkan zakatnya. Allahu a'lam. Nah, pendapat yang kedua ini yang mengatakan zakat perhiasan emas dan perak itu terkena wajib zakat dan dizakati setiap tahun, ini pendapat yang hati-hati. Dan kita berdasarkan hadis Nabi, termasuk juga dikuatkan. Ya, da ma yuribuka ila ma la yuribu. Ketika ini meragukan buat kita, maka kita mengambil sesuatu yang tidak meragukan. Kalau kita keluarkan zakatnya, berarti kita sudah menunaikan kewajibannya. Begitu kira-kira. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, kalau berkaitan dengan zakat perdagangan, itu baru wajib setelah ada nisab dan haul, termasuk bisnisnya antum itu memang antum sendiri yang memilikinya. Bukan kongsian. Kita punya perusahaan. Pemegang sahamnya kan banyak. Ada 5 misalnya. Nah, masing-masing mereka itu punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya jika sampai uang nisabnya sampai nisab dan haul. Tapi kalau masih berwujud perusahaan, tinggal kesepakatan saja. Misalnya saya, Pak Rizky, kemudian Pak Ahmad, kemudian yang lainnya misalnya Ibu Yuliana, kemudian Bang Johan misalnya, ya bersepakat gini aja deh Ustaz, supaya kita jangan pusing. Kita kan punya perusahaan dengan masing-masing sahamnya. Sebelum kita menerima hasilnya kita keluarkan zakat. Dianggap ini perusahaan pemiliknya cuma 1. Nah, jika kita pemegang saham ini memang sepakat seperti itu, nggak ada masalah. Tapi tidak wajib Bapak-bapak, Ibu-ibu. Wajibnya itu kalau kita hasilnya itu kembali kepada kita. Ya, yang kita gabungkan dengan harta yang sebelumnya. Baru terkena kewajiban zakat. Nah, jadi syarat utamanya itu kita katakan an yamlikaha bifi'lihi, bahwasannya dia memiliki itu bisnis secara utuh, ya, bukan kongsian. Nanti kita katakan kongsian itu masing-masing juga mengeluarkan zakatnya setelah ada pembagiannya. Sama dengan warisan. Nah, warisan itu kan kita punya saudara yang mewarisi harta itu banyak. Tidak benar itu ada orang yang ngomong misalnya, sebelum kita bagi warisan, keluarkan dulu zakatnya. Abah kita udah meninggal. Kita tahu abah kita rajin untuk mengeluarkan zakat di setiap tahun. Ya Ustadz, yang kedua juga orang yang sudah meninggal itu nggak ada beban mengeluarkan zakat lagi. Sekarang hartanya itu berpindah kepada ahli waris. Nah, ahli waris tidak wajib mengeluarkan itu zakat. Kenapa? Karena harta itu belum dikuasai. Nanti penguasaannya kalau masing-masing kita sudah dapat bagian warisan. Itu pun dengan catatan warisannya sampai nisab dan haul. Kalau belum sampai nisab, belum sampai haul, tidak terkena kewajiban zakat. Wallahu a'lam. Nah, ini kira. Jadi kalau untuk berkaitan dengan warisan ya Bapak Ibu, yang pertama itu yang kita lihat, abah kita yang meninggal punya utang tidak? Oh, ternyata tidak.
Kemudian yang kedua, abah kita punya wasiat tidak? Oh ternyata tidak. Baru kita bagi-bagi warisan. Seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun berkaitan tentang masalah hewan, kita katakan ya perlu diketahui ya Bapak Ibu, untuk hitungan zakatnya itu berbeda dengan harta biasa. Kalau tadi kan kita tahu untuk zakat ada yang 2,5%, 5%, 10%, bahkan ada 20%. Tapi kalau berkaitan tentang masalah zakat al-an'am, binatang ternak yang wajib dizakati cuma 3 jenis hewan saja, yaitu kambing, sapi atau kerbau, kemudian onta. Nah, untuk kambing itu ya itu baru wajib zakat untuk nisabnya Bapak kalau kita punya kambing 40 ekor kambing. Ya, sampai 120 kewajibannya cuma 1 ekor kambing. Misalnya nih, Pak Johan berternak kambing. Ya, beliau sudah punya kambing yang diternakan itu sampai 60. Berapa kewajiban zakatnya? Cuma 1 ekor kambing, Pak Johan. Jadi dari 40 sampai 120 ekor kambing, kewajiban zakatnya cuma 1. Kemudian 121 sampai 200, 2 ekor kambing. Kemudian dari 201 sampai 300, itu 3 ekor kambing. Nah, kemudian tambah 100. Tambah 100. Misalnya 301 sampai 400 ekor kambing. Berapa zakatnya? Cuma ya 4 kambing kita katakan. Jadi kalau antum Pak Ahmad punya kambing 1000 kambing, berapa zakatnya? Cuma 10 ekor kambing saja. Cuma 10 ekor kambing saja. Subhanallah. Sedikit sekali ya. Nah, kalau untuk sapi, ya, untuk sapi kita katakan itu baru wajib kita zakati kalau kita punya kambing 30 ekor. Artinya nisabnya 30 ekor. Kalau kita punya sapi cuma 20 ekor, tidak terkena kewajiban zakat. 30 sampai 39 sapi, itu kewajiban zakatnya cuma seekor tabi'. Ya, tabi'un disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan tabi tersebut, ya sebagaimana diungkapkan, yajibu fi salasina baqara ila tis'i wa salasina tabi, ya wa huwa ma tamma lahu sana wa sumya bidzalika li'annahu yattabi'u ummahu. Naam. Jadi tabi itu adalah sapi yang berumur 1 tahun. Ya, sapi yang berumur 1 tahun. Itu namanya apa? Tabi'un. Sedangkan 40 sampai 59 itu musinnah. Musinnah itu sapi yang berumur 2 tahun. Sapi yang berumur 2 tahun. Nah, setiap tambah 30 ekor sapi, tambah 1 tabi'. Sekali lagi ya, tabi'un, sapi yang berumur berapa? 1 tahun. Sedangkan musinnah, sapi yang berumur 2 tahun. Sapi yang berumur 2 tahun. Naam. Seperti itu. Taib. Makanya dikatakan di sini, musinnah wahiyya ma tamma laha sanatani. Jadi, setiap tambah 30 ekor sapi, tambah 1 tabi'. Tabi'un itu sapi yang berumur 1 tahun. Setiap tambah 40 ekor, berarti zakatnya tambah 1 musinnah. Musinnah itu adalah ya sapi yang berumur 2 tahun. Ya, lagi fokus ya. 30 sampai 39 kewajiban zakatnya seekor tabi. Tabi itu sapi yang berumur 1 tahun. Kemudian 40 sampai 59 itu
zakatnya 1 musinnah. Musinnah itu sapi yang berumur 2 tahun. Pertanyaan nih Bapak Ibu. Kita santai saja ya, supaya lebih bisa memahamkan. Pak Ahmad, Pak Rizky, kalau kita punya 60 ekor sapi, zakatnya gimana? 60 ekor 60 ekor sapi berarti 30. Berarti apa? 2 tabi. 2 ekor tabi. Tabi itu adalah sapi yang berumur 1 tahun. Berarti Pak Ahmad, kalau kita punya 70 ekor sapi, berapa zakatnya? 1 ekor tabi. 1 tabi dan 1 musinnah. 1 musinnah, sahih. Kalau kita punya 90, Pak Ahmad, sapi. 3 tabi. 3 tabi, sahih. Kalau kita punya 80 ekor sapi, berarti zakatnya 2 musinnah. 2 musinnah. Kalau 100 ekor, berarti Oke, 2 tabi dan 1 musinnah. Sahih. Nah, itu akunting benar-benar ini. Ya kan 40 ya berarti 1 musinnah. 60-nya berarti 2 ekor tabi. Kan gampang. Berarti kalau kita punya 65 Pak Ahmad, berapa? 2 tabi saja. 2 tabi karena belum sampai 70 kan? Kan setiap tambah 30 tambah 1 tabi. Kalau setiap tambah 40 berarti 1 ekor musinnah. Nah, onta juga ada, tapi kita kan nggak ada onta di sini, kita lewati aja ya, seperti itu. Jadi itu pun juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini kambing, ini sapi baru terkena wajib zakat kalau kita gembalakan. Tapi kalau Pak Ahmad kurung di kandang, itu nggak terkena zakatnya, bukan zakat peternakan. Tapi zakatnya apa Pak Ahmad? Perdagangan. Pak Ahmad setiap kali ada akikahan, jual kambing. Setiap kali ada korban, jual sapi, jual kambing juga. Nah, berarti nanti pemasukan uangnya dari hasil jual beli sapi dan kambing, itu nanti hitungannya 2,5%. Bukan sebagaimana hitungan tadi. Hitungan yang tadi yang saya jelaskan, kalau Pak Ahmad memang menjadi profesional farmer. Pak Ahmad memang gembalakan tuh sapi atau tuh kambing digembalakan. Begitu kira-kira ya. Jelas ya, gampang banget ya. Subhanallah, untuk hitungannya sangat gampang sekali. Tapi kita menjadi pembahasan yang terakhir ini, yaitu adalah siapa yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Nah, mustahiquz zakat itu ada 8. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 60. Kata Allah Jalla wa'ala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil. Sesungguhnya harta zakat itu hanyalah diberikan kepada golongan fakir. Yang kedua golongan miskin. Yang ketiga petugas zakat. Yang keempat mu'allaf. Yang kelima budak atau hamba sahaya. Yang keenam terlilit hutang. Yang ketujuh fisabilillah. Yang kedelapan ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah musafir yang kehabisan harta dan dia tidak bisa kembali ke negerinya dikarenakan kehabisan harta tadi. Nah, dia boleh untuk menerima uang zakat untuk ongkos kepulangannya ke negerinya. Nah, di sini Bapak-bapak santai saja, Pak Rizky, Pak Johan, Ibu-ibu. Kok anak yatim nggak ada ya di sini? Dari 8 golongan itu Pak Ahmad? Atau siapalah yang bisa jawab ini? Bu Yuliana? Kenapa ya? Anak yatim kok nggak ada ya? Pak Romi? Disebutkan cuma 8 golongan. Pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak atau hamba sahaya, yang keenam terlilit hutang, yang ketujuh fisabilillah, kemudian yang kedelapan ibnu sabil. Kenapa Pak Ahmad? Anak yatim tidak ada. Mungkin belum tentu miskin, kecuali kalau dia miskin ya tetap. Betul, sahih. Karena anak yatim bisa jadi kaya. Abahnya meninggal dunia, kebetulan dia belum balik. Jadi anak yatim itu ya anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, yang dimana dianya belum balik. Ya,
seperti Pak Ahmad misalnya. Orang tua masih hidup nggak Pak Ahmad? Masih, Ustaz. Masih. Atau ada teman kita misalnya. Siapalah si Fulan. Orang tuanya udah meninggal, abahnya udah meninggal. Ada. Tapi sudah jenggotan Pak Ahmad. Kita bilang, Pak Ahmad bilang, Ustaz kesian anak yatim. Yang mana? Itu si Fulan yang jenggotan itu. Nah, itu bukan anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat oleh abahnya atau oleh ayahnya ketika dia masih kecil, ketika dia belum balik. Kalau sudah balik, bukan anak yatim lagi. Kalau sudah balik, bukan anak yatim lagi. Apalagi sudah menikah, kan seperti itu. Jadi benar, anak yatim, kita katakan yang tinggal di perumahan mewah, itu tidak boleh menerima zakat. Karena harta warisannya banyak. Bahkan dia mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian anak yatim yang boleh kita berikan adalah anak yatim yang fakir, yang miskin, ya. Seperti maaf, anak-anak yatim yang tinggal di panti asuhan misalnya. Nah, itu memang fakir, miskin. Berhak dia untuk menerima apa? Uang zakat. Jelas ya? Baik. Apa bedanya fakir dan miskin? Kalau fakir lebih sengsara daripada miskin. Kalau fakir lebih kasihan kondisi dan keadaannya ketimbang miskin. Dari 15 pendapat kita simpulkan kalau fakir itu adalah golongan yang tidak memiliki kebutuhan primer. Sandang, papan, pangan nggak punya. Makan susah, pakaian susah, tempat tinggal apalagi. Ini fakir. Ya, apalagi sekundernya. Nggak ada sama sekali dia. Tapi kalau miskin, primernya punya. Makan, alhamdulillah bisa. Meskipun ala kadarnya. Tempat tinggal, alhamdulillah, meskipun di gang sempit. Pakaian bisa beli, meskipun tidak bermerek. Tapi kebutuhan sekunder yang nggak punya. Mau menyekolahkan anak, nggak ada fulus. Sakit, cuma di rumah doang. Kita bilang, kenapa nggak ke dokter? Kenapa nggak ke rumah sakit? Nggak ada dananya, Ustadz. Nggak ada uangnya, Pak Ahmad. Nah, berarti dia tersebut apa? Miskin. Miskin, seperti itu. Nah, ini kategori orang miskin. Jadi, bahwasannya orang fakir itu lebih sengsara daripada orang miskin. Nah, ini dua golongan yang berhak untuk menerima zakat. Nah, kalau kita golongkan ya, golongan-golongan fakir miskin itu ada berapa golongan? Ya, misalnya kalau kita kaitkan dengan mereka yang tidak ada kerjaan. Yang tidak ada kerjaan itu boleh dia menerima zakat selama dia memang tidak ada tabungan. Yang kedua, tidak ada yang menyantuninya dari pihak keluarganya. Dan yang ketiga, memang betul-betul nggak ada pekerjaan. Maka bolehkah dia menerima zakat? Boleh, dengan 3 syarat tadi itu. Nah, kemudian para janda boleh menerima zakat jika sekiranya dia memang tidak ada tabungan. Yang kedua, tidak ada yang menyantuninya. Yang ketiga, memang tidak ada pekerjaan. Maka dia boleh untuk menerima zakat. Nah, jadi kenapa kalau dia ada tabungan, berarti dia tersebut janda kaya. Tidak boleh untuk menerima zakat, apalagi ada pekerjaan misalnya, kan seperti itu. Nah, kemudian amil zakat, petugas zakat, golongan yang ketiga. Amil zakat, petugas zakat itu yang diangkat oleh hukumah, oleh walil amr, oleh pemerintah, atau punya legalitas dari pemerintah. Saya Ustadz, saya ngomong sama Pak Ahmad, Pak Rizky, Pak Johan, Bapak dan Ibu semua, antum mengeluarkan zakat enggak? Oh iya Ustadz, anda mengeluarkan zakat. Boleh nggak dikumpulkan, nanti kita melalui amanah-amanah antum diserahkan ke ana, nanti ana serahkan kepada pihak yang berhak menerima zakat. Secara bahasa, saya ini petugas zakat, amil zakat, tapi saya tidak punya legalitas dari pemerintah. Saya tidak boleh main potong-potong saja. Saya dapat misalnya 100 juta dari uang zakat antum untuk saya bagikan. Kemudian saya potong 10 juta. Nggak boleh yang demikian. Karena saya nggak punya legalitas dari pemerintah, saya tidak pernah diangkat oleh presiden, oleh wakil presiden, oleh menteri agama, atau menteri sosial, atau oleh gubernur, oleh wali kota,
bupati atau camat, nggak pernah. Cuma ini volunteer aja sifatnya. Nah, yang volunteer ini nggak boleh menerima zakat. Kalau nanti ada ya pengurusan secara langsung dari pemerintah, kemudian ada departemennya misalnya untuk pengelolaan zakat ini, maka dari menterinya sampai pegawai-pegawainya itu boleh menerima zakat, ya, karena dia tersebut amil zakat atau petugas zakat, seperti itu. Nah, makanya minta maaf ya, yang di masjid-masjid itu kita kan penitia nih, kan antum masya Allah ada kaya-kaya. Kemudian ada tuh kadang teman, kita kan ambil zakat Ustadz, boleh kita potong dong buat kita? Nggak boleh, karena kita nggak punya legalitas. Nah, dari penitia ini boleh menerima zakat bukan dikarenakan dia petugas zakat, bukan dikarenakan dia amil zakat, tapi dikarenakan bisa jadi dia fakir, dia miskin, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian mu'allaf. Mu'allaf itu ada dua. Ada dari kalangan kaum muslimin, ada dari kalangan kaum kafirin. Ya, mu'allaf itu memang secara bahasa dijinakan hatinya. Ada tetangga kita orang kafir. Supaya dia tersebut tertarik dengan Islam, kita kasihlah uang zakat. Supaya dia tertarik dengan Islam. Alhamdulillah kita bantu, dia tertarik dengan Islam hingga membuat dia tersebut masuk Islam. Ada mu'allaf dari pihak kaum muslimin. Subhanallah, kita lihat ada orang-orang yang jahat ya, yang sifatnya selalu mengganggu kita, terutama bisnis kita. Kebetulan Pak Ahmad lagi bangun rumah di suatu tempat. Ini orang kadang datang tuh Pak Ahmad. Bahasa mereka setoran di daerah tersebut. Ini kan haram mereka itu. Cuma kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu menjadi kebiasaan tuh. Termasuk perusahaan kita nih punya proyek di suatu tempat. Nggak ada hubungannya dengan perusahaan kita. Bukan pekerja, bukan apa. Toto minta jatah. Ini kan zalim sebenarnya, kezaliman. Cuma itu berlangsung. Kita lihat dengan kedua mata kita ini. Secara nyata dan jelas. Nah, kita khawatir lagi bangun rumah diganggu oleh mereka itu. Kita nggak ada, diapain lah tukang kita misalnya. Dan lain sebagainya. Nah, untuk supaya jinak perbuatan mereka itu tidak mengganggu kita, boleh uang zakat kita ganggu. Atau kita berikan kepada mereka. Boleh uang zakat kita berikan kepada mereka. Untuk menenangkan mereka. Kebetulan kita nggak ada uang yang khusus ya kan. Untuk memberikan yang diberikan kepada mereka. Maka boleh uang zakat tersebut kita berikan kepada mereka. Nah itu mu'alaf juga. Supaya hatinya itu jinak. Tidak mengganggu kita lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya wa fi riqab, budak. Hamba saya sudah tidak ada lagi. Asisten rumah tangga bukan budak ya. Sopir kita bukan budak. Yang bekerja dengan kita bukan budak. Budak tidak ada lagi, ya kan? Budak itu dia menjadi budak atau hamba saya kena hasil peperangan. Ketika kaum muslimin menang, sebagai wujud penghinaan kepada mereka yang memerangi kita, maka mereka itu menjadi budak atau hamba sahaya. Tapi yang nasibnya seperti budak, ada. Seperti negeri yang terjajah di Palestina, di Suriah, Lebanon, Yaman. Nah, bolehkah uang zakat kita larikan ke sana? Boleh. Selain mereka fakir, miskin, juga apa? Termasuk kondisi nasib dia sama seperti budak. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang keenam wal gharimin, yang terlilit hutang. Terlilit hutang itu dia tidak sanggup lagi bayar, nggak ada tabungan lagi untuk membayar utang dia. Yang ketiga, nggak ada aset. Kita kan mungkin ada utang, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kita masih ada tabungan yang kita bisa bayar setiap pekan atau setiap bulan utang kita tersebut. Kita mungkin nggak punya tabungan, punya utang kebetulan, tapi punya aset. Kita bilang sama teman kita, antum kan ada aset. Jual tuh tanah yang di sana untuk melunasi utang-utang antum. Jangan langsung minta uang zakat. Jadi orang yang terlilit hutang tersebut adalah orang yang memang tidak ada uang tabungan lagi dan tidak punya aset lagi. Baru kita kasihkan ya uang zakat kita kepada mereka tadi itu. Nah, kemudian
Selanjutnya kita katakan yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah ini ada dua ya. Fisabilillah ada dua. Ada yang khusus, yaitu yang berperang di jalan Allah Jalla Jalaluh. Secara segala kebutuhan logistiknya, dari makannya, dari persenjataannya, itu boleh diambilkan dari uang zakat mal. Termasuk beli pesawat tempurnya, beli persenjataannya, boleh diambilkan dari uang zakat. Nah, seperti itu. Tapi kan peperangan jarang terjadi sekarang ini. Maka ada fisabilillah yang kedua yang sifatnya umum. Ini maksud fisabilillah yang umum ini adalah membiayai segala bentuk ya jalan-jalan kebaikan yang bertujuan menegakkan agama Allahu Jalla wa Ala. Seperti dalam dunia dakwah. Ya. Jadi membiayai semua bentuk jalan-jalan kebaikan yang bertujuan meneguhkan agama Allah seperti dalam dunia dakwah. Contoh, kita kan punya kajian nih, Pak Johan, Pak Ahmad, ya kan? Antum bikin kajian. Antum nggak perlulah sudah kita minta santunan setiap kali kajian. Untuk ini, untuk itu. Kita ambilkan saja dari uang zakat kita yang setiap tahun kita kumpulkan, kita minta sama atasan kita uang zakat mereka untuk kita buat ya dakwah atau kajian di kantor kita. Nah, untuk kosnya itu dari uang zakat tadi selama 1 tahun lah kita bikinkan, ya itu tidak mengapa karena itu adalah jalan kebaikan. Yang kedua, membiayai pengiriman para dai. Ustadz mau nggak dakwah di daerah sini? Gimana Pak Ahmad? Di pedalaman nih, daerah satu tempat. Ya Allah. Jauh nggak Pak Ahmad? Jauh sih Ustadz. Tapi Ustadz tenang. Segala fasilitas sudah kita lengkapi semuanya. Dari akomodasi sama transportasi. Termasuk uang sakunya Ustadz juga. Oke Pak Ahmad, siap. Insya Allah. Kemudian Pak Ahmad, ya ada uang zakat. Digunakanlah uang zakat tersebut untuk mengirim ke Ustadz ke daerah tersebut. Bolehkah yang demikian? Tidak mengapa. Itu termasuk fisabilillah. Yang ketiga, membiayai kesejahteraan hidup para dai dan para asatidz. Kan tidak semua ustadz itu hidup makmur, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang tidak punya rumah, ada yang tidak punya kendaraan. Kita lihat nih si ustadz sering terlambat kalau datang ke kantor untuk isi kajian. Kita tanya-tanya dan kita cari tahu kenapa sering terlambat. Ternyata dari rumahnya menuju kantor kita, dia sudah prepare waktu 2 jam kadang. Tapi masalahnya dia naik angkot. Dan naik angkot itu gantinya sampai 3-4 kali. Baru sampai ke kantor kita. Kita tanya sama tuh Ustadz, antum bisa naik motor enggak? Bisa, alhamdulillah. Baik Ustadz, nanti kita hadiahkan motor. Supaya antum jangan terlambat lagi datang ke kajian. Nah, kita belikan motor dari uang zakat kita. Bolehkah yang demikian? Boleh. Untuk kesejahteraan hidup itu ustadz atau dai, sekaligus untuk membantu kelancaran dakwahnya mereka. Entah itu beli mobilnya, atau beli motornya, atau yang lainnya. Termasuk juga mencetak buku-buku Islami. Ya, kita kebetulan ada uang zakat. Diapain ya? Supaya bermanfaat. Begini aja, Pak Ahmad. Kita belikan buku-buku, nanti kita bagi-bagikan kepada yang memerlukan. Itu termasuk fisabilillah juga. Kemudian termasuk juga membiayai media-media dakwah seperti televisi sunnah, radio sunnah, website sunnah, dan seterusnya. Di perusahaan kita, Ustadz, ada nih media sunnah. Ustadz mau nggak mengelolanya? Boleh, nggak ada masalah. Nah, kemudian Pak Ahmad sama Pak Johan kumpul. Kosnya dari mana ya? Pembiayaan dari mana? Dari uang zakat aja Pak Johan, Pak Ahmad, seperti itu. Karena itu masuk kategori fisabilillah. Kemudian termasuk juga menyantuni para penuntut ilmu syar'i. Kebetulan mereka kan nggak bekerja, harus fokus belajar. Maka tidak mengapa demikian. Termasuk perusahaan antum ini kebetulan punya anak asuh. Ya, kita kolek dana zakat, kita santuni mereka dari uang zakat supaya mereka bisa sekolah. Kita bayarkan SPP-nya selama 1 tahun full. Nah, boleh ya hal demikian. Itu termasuk kategori fisabilillah. Termasuk mendukung pembiayaan operasional halaqah tahfidz Quran,
mendirikan kelas pesantren, asrama, fasilitas yang menunjang pendidikan Islam, termasuk fisabilillah. Cuma satu yang tidak boleh, yaitu membangun masjid. Kalau membangun masjid harus dari uang pribadi kita, murni dari pribadi kita, bukan uang zakat. Nah, seperti itu ya. Itu termasuk kategori fisabilillah. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah musafir yang berangkat ke suatu tempat, kemudian kehabisan biaya untuk kembali ke negerinya, tidak ada uang. Maka dia boleh untuk mengambil harta zakat sekedar untuk mengembalikan dia atau mengongkosi dia agar bisa kembali ke negerinya. Wallahu a'lam. Nah, kalau zaman sekarang ini Ibnu Sabil itu adalah para ripuji, lajiun, para pengungsi tersebut. Itu termasuk apa? Ibnu Sabil. Selain mereka fakir, miskin, juga kita katakan apa? Mereka tersebut adalah orang yang berhak menerima zakat dikarenakan kategori mereka adalah Ibnu Sabil. Baik, dari 8 golongan tersebut, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, paling utama yang kita dahulukan adalah kerabat dan keluarga kita dulu. Kita lihat, ya ada 3 golongan dari keluarga kita yang tidak boleh menerima zakat. Anak kita tidak boleh menerima zakat. Istri kita tidak boleh menerima zakat mal kita. Orang tua kita tidak boleh untuk menerima zakat mal kita. Karena ini kewajiban nafkah. Ustadz, Ana ada pertanyaan. Ana punya abah, kebetulan punya utang, Ustadz. Utangnya lumayan besar. Bolehkah uang zakat Ana bayarkan utang abah Ana? Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, aslinya harta zakat tidak boleh untuk orang tua. Tapi kalau sekiranya itu untuk membayari utang piutangnya abah kita, tidak mengapa kita ambilkan dari uang zakat kita. Termasuk kita punya anak, punya utang misalnya. Ya. Aslinya untuk memberikan uang zakat kepada anak tidak boleh. Tapi kebetulan tuh anak punya utang, maka boleh pelunasannya dari uang zakat. Nah, para istri juga nih, tolong ya para istri, kalau misalnya mengambil barang, izin suami ya, izin suami. Ya, berbisnis pun juga izin suami. Jangan sampai nanti suami baru tahu ketika dia banyak utang. Nah, aslinya memberikan zakat kepada istri tidak boleh. Tapi kalau istrinya tersebut punya utang piutang dan utangnya lumayan banyak, maka boleh untuk pelunasannya dengan uang zakat yang kita miliki. Seperti itu. Nah, kemudian yang pertama kali yang berhak menerima zakat kita adalah saudara sekandung kita. Jika memang dia tersebut termasuk mustahiquz zakat, termasuk yang berhak menerima zakat. Yang kedua adalah saudara seayah kita. Ayahnya sama, ibunya beda. Atau saudara seibu kita, ibunya sama, ayahnya beda. Kemudian kalau pada kaya, saudara sekandung sudah kaya, saudara seayah sudah pada kaya, saudara seibu sudah pada kaya. Kita lihat om dan tante kita. Om dan tante kita sudah pada kaya, kita lari kepada misanan dan sepupu kita. Misanan dan sepupu kita sudah pada kaya, baru kita lari kepada teman-teman dekat kita. Teman-teman dekat kita itu. Termasuk ya pembantu yang ada di rumah kita. Itu kita dahulukan pemberian zakatnya kepada mereka. Kalau bahasa antum kan THR itu. Jadi kalau di rumah kita tersebut ya kita kasih uang zakat tidak mengapa. Santunan buat mereka, buat Idul Fitri kan. Dan mereka kebetulan kondisinya fakir dan miskin. Asisten rumah tangga itu kan paham, mengerti kita punya mobil berapa, motor berapa, rumah berapa. Tahulah tentang kehidupan kita. Yang artinya kita kaya. Dahulukanlah mereka tersebut untuk kita berikan zakat. Terlepas apapun bahasa antum kepada sang asisten rumah tangga tadi, entah bahasanya zakat langsung atau THR tidak mengapa. Tapi THR itu boleh antum ambilkan dari uang zakat antum untuk mereka. Seperti itu. Termasuk sopirnya kita, termasuk office boy-nya kita, dan seterusnya. Itu mereka mustahiquz zakat. Karena kondisi mereka fakir dan miskin. Termasuk security kita yang ada di komplek kita itu. Ya, maka dia berhak untuk menerima zakat kalau kondisinya memang fakir dan miskin.
Kemudian kalau teman-teman dekat kita sudah pada kaya juga, kita lihat tetangga-tetangga kita. Ternyata tetangga kita sudah pada kaya juga, baru kepada orang yang kita nggak kenal. Jadi pastikan dulu Bapak-Bapak mengeluarkan zakat ini kepada orang-orang yang kita kenal dulu. Seperti itu ketentuannya, seperti itu yang diinginkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Saya sudah 1 jam lebih, ya kita tinggal tersisa 30 menit. Kita masuk saja kepada sesi pertanyaan untuk mengembangkan dari apa yang sudah kita sampaikan ini. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad untuk memimpin sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Silakan Pak Ahmad. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan kalau ada yang mau bertanya langsung atau tadi Bu Lasma mau bertanya, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu, silakan, monggo. Pak Ustadz mau tanya, apakah harta atau uang yang kita pinjamkan sama orang lain wajib dizakati, sedangkan harta tersebut tuh belum tentu kita tahu kapan dikembalikannya. Jika memang ada harus kita bayar, nisabnya seperti apa Pak Ustadz? Ya, mengasihkan pinjaman itu ada dua, ada yang cepat bayar, ada yang lambat bayar. Ya. Kalau Bu Ibu paham, mengerti itu teman Ibu yang meminjam pinjaman dari Ibu, cepat bayarnya berarti Ibu tinggal hitung saja berapa uang di situ. Misalnya dia pinjam 50 juta. Uang 50 juta itu Ibu gabungkan dengan uang yang ada sama Ibu sekarang ini. Misalnya 100 juta. 100 tambah 50 dipotong 2,5%. Tapi kalau Ibu mengatakan, wallahu a'lam Ustaz, apakah dia bayar ataukah dia tidak bayar? Dia sih bayar, tapi kapan bayarnya? Wallahu a'lam. Nah, kalau begitu tidak dihitung dulu, dipending dulu Ibu. Sampai nanti dia tersebut bayar. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Nah. Baik, Ustaz. Oh iya. Mungkin saya coba bacakan juga yang ada dari chat Ustaz ya. Nah, silakan. Yang pertama, ini ada 4 pertanyaan di chat. Yang pertama, Pak Ustadz, adakah syarat-syarat penerima zakat atau bisakah kita berikan saja kepada keluarga atau saudara yang agak kurang mampu? Tadi ya, syaratnya itu 8 golongan tadi itu. Ya. Fakir, miskin. Saudara sekandung kita kan ngerti itu. Kalau sering yang minta-minta itu kan kategorinya miskin deh. Dia udah kawin Ustadz, iya. Dia ada rumah, iya. Bahkan dia punya motor, iya. Tapi dia berkeluh kesah, dia nggak bisa membayar SPP anaknya. Berarti kebutuhan primernya ada, kebutuhan sekunder nggak ada, berarti dia miskin. Kita beri uang zakat boleh nggak Ustaz? Boleh. Karena dia itu mengaku tidak punya tabungan, meskipun ada rumah kan seperti itu. Jangan dikira yang punya rumah itu dia ada uangnya. Bisa jadi rumah yang dia tinggali rumah warisan itu. Nah, kan seperti itu. Atau mungkin rumah perusahaan yang dipinjamkan kepada dia. Tapi memang tabungan dia untuk sampai nisabnya enggak. Ada sih uang mungkin 10 juta, 20 juta. Tapi itu kan membuat dia untuk makan hari-hari saja. Untuk menyekolahkan anak, untuk ke dokter kalau dia sakit, ke rumah sakit kalau sakit, itu enggak bisa. Maka boleh uang zakat kita berikan kepada mereka tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kalau di negeri kita ini, ya, di Indonesia ini, negeri yang kita cintai ini, kebanyakan itu cuma 4 golongan. Fakir, yang kedua miskin, yang ketiga orang yang terlilit hutang, yang keempat fisabilillah. Yang keempat fisabilillah. Fisabilillah paling banyak tuh. Ya, setiap Jumat pelayarnya Pak Ahmad ya datang terus sama antum. Ustadz ini mau bangun asrama ini, pesantren ini, ya kan? Subhanallah, bangun pondok ini dan seterusnya. Tapi kalau masjid jangan, nggak boleh dari uang zakat. Tapi kalau asrama, pesantren dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya boleh. Misalnya satu pesantren memerlukan mobil, nah itu masuk kategori fisabilillah. Ya, karena mobil itu digunakan untuk keberlangsungan pesantren. Ya, maka tidak mengapa kita belikan mobil dari uang zakat karena itu masuknya kategori fisabilillah untuk operasionalnya pesantren tersebut. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Begitu kira-kira. Jadi kita bisa lihatlah keluarga kita itu adalah yang perlu dibantu lah. Ya, tidak semuanya keluarga kita itu kaya pastinya. Tidak semuanya keluarga kita itu bekerja. Ya, nah disitulah kita
berikan uang zakat kita ataupun sedekah kita. Kalau kita berikan kepada mereka, 2 pahala kita dapat. Pahala dikenakan berzakat. Yang kedua, akibat berzakat dan bersedekah menguatkan tali kekerabatan kita dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Ini yang kedua sebenarnya tadi sudah terjawab juga oleh Ustadz. Jika kita punya keponakan dan butuh biaya untuk sekolah, apakah kita bisa niatkan zakat mal tersebut untuk biaya sekolah? Ya, kan, kita bisa. punya keponakan, abahnya miskin, kebetulan ya kan? Abahnya itu ipar kita. Dia kawin sama saudara perempuan kita misalnya. Dia punya anak. Kita sekolahkan. Kita bayarkan SPP dia selama 1 tahun dari uang zakat kita, boleh tidak? Boleh. Tidak mengapa. Tidak hanya sekedar itu. Kebutuhan dia setiap bulan, makannya misalnya. Kita sangguin lagi tuh setiap bulan. Cuma kita hitung aja tuh Pak Ahmad. Ya, kenapa? Kadang kan di antara keluarga itu ada yang inset, ada yang offset tuh. Waktu Ramadan kita kasih nih udah. Setelah Ramadan, ya datang lagi kepada kita. Nah, supaya kita ini jangan sampai nggak ikhlas, di pikiran macam-macam. Misalnya antum mengeluarkan zakat tahun ini 100 juta Pak Ahmad. Itu yang di Ramadan habiskan 50 juta oke. Sisakan tuh, mau 40 juta, 50 juta. Kenapa? Karena yakin ada dari kalangan kerabat dan keluarga setelah Ramadan pun masih minta gitu loh. Maka oleh sebab itu supaya kita masih ikhlas, ya ikhlas ini tetap ada pada kita, kita boleh untuk kita pending, tidak mesti di Ramadan misalnya sudah selesai hitungannya, di Ramadan juga kita selesaikan. Enggak, boleh di bulan Syawalnya, boleh di bulan Dzulqa'dahnya dan seterusnya. Yang penting antum pisahkan dengan uang pribadi antum, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kan ada manusia-manusia memang yang nggak ada malu, Pak Ahmad. Setiap pekan aja kalau bisa nebeng kita. Kan begitu. Nah, supaya kita tetap ada keikhlasan, oh udah, kita hitung aja nanti. Pak Ahmad, anak, sian, belum bayar SPP. Udah. Di depan datang lagi, Pak Ahmad, anak sakit nih, nggak bisa ke dokter. Kasih lagi. Pak Ahmad, nggak ada beras di rumah. Kasih lagi. Nah, itu kan enak. Di hati itu. Kalau uang murni kita kasih juga, cuma sekali-sekali ya. Kayaknya untuk ikhlas setiap ini, Allah berat itu kadang. Nah, termasuk ipar-ipar gitu kan. Ipar-ipar juga termasuk itu. Subhanallah, setiap kali datang ke rumah, ini pasti pulus nih cerita. Kita udah nah, supaya kita tetap baik sama istri kita ya kan. Karena kalau bermasalah dengan ipar, bermasalah dengan istri juga kan. Makanya kita jaga hubungan harmonis kita dengan istri kita. Udah bilang, mah kasih aja deh. Dari mana uangnya? Dari uang zakat. Makanya kita sisakan. Buat mereka memang. Seperti itu. Nah ini Pak Ahmad lebih paham lah yang akunting kan untuk mengatur keuangan itu. Antum akunting Pak Ahmad ya? Bukan. Bukan ya. Nah, tapi diatur begitu boleh. Seperti itu. Nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung silakan Bapak Ibu ya. Ini sambil menunggu saya coba bacakan lagi yang ada yang raise hand. Silakan Pak Mas Radis. Pak Johan, silakan Pak Johan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak Johan. Mau bertanya Ustaz, kalau kita ada keluarga yang kurang mampu, cuman kita kita mau ngasih uang zakat kita ke dia, cuman kita khawatir uang zakat yang kita kasih ke dia tuh dipakai bukan untuk hal-hal yang sesuai syariat, Ustaz. Ya. Jadi itu apakah dia berhak untuk menerima uang zakat kita, apa sebaiknya kita salurkan ke tempat lain? Ya, jika antum khawatir itu uang digunakan untuk maksiat, antum belikan aja Pak Johan kebutuhan mereka. Beras misalnya, dari uang zakat. Atau kebetulan itu keluarga yang perempuan misalnya. Antum belikan busana muslimah, jilbab misalnya, dari uang zakat antum. Karena antum sudah mempelajari, ini kalau misalnya dikasihkan uang zakat, apalagi jumlahnya besar, bukannya mereka gunakan untuk kebutuhan mereka, malah mereka gunakan untuk maksiat. Tahu-tahu kita pernah kasih uang zakat, dia beli narkoba misalnya, kan na'udzubillah. Nah, kita takut kalau uang zakat kita dibelikan itu nanti. Nah, kita siasati saja Pak Johan. Antum belikan kebutuhan mereka, beras misalnya, setiap bulan. Antum satuni mereka. Keperluan-keperluan pokok mereka seperti sembako, minyak goreng misalnya kan, antum kasih juga. Termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya untuk anak-anak mereka, kebetulan sering curhat sama kita, SPP sering terlambat. Kita bilang, Anda yang bayarkan SPP-nya selama 1 tahun. Itu antum ambilkan dari uang zakat. Jadi itu
supaya kita nggak putus dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, tetap kita sambung dengan cara yang seperti itu, Pak Johan. Wallahu a'lamu bissawab. Begitu kira-kira, Pak Johan. Nah. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyakum, Pak Johan. Nah. Ya, Ustaz. Ini saya coba bacakan lagi yang di chat, Ustaz. Silakan. Zakat adalah wajib. Apakah infak termasuk wajib juga, Ustaz? Misalnya infak dari penghasilan kita setiap bulannya senilai 2,5%. Syukron, Ustaz. Ya, infak itu kan umum, memberikan nafkah. Kalau untuk istri kita wajib infak. Kalau untuk anak-anak kita wajib nafkah, namanya kan. Untuk orang tua kita juga, kalau orang tua kita kebetulan nggak bekerja lagi, nggak ada income lagi, kebetulan dia membutuhkan bantuan dari kita, itu kewajiban nafkah. Adapun uang yang kita potong di setiap bulan dari gaji upah kita, itu cuma sedekah biasa atau infak biasa, bukan wajib hukumnya. Antum sudah punya azam. Setiap kali mendapatkan upah, antum ingin bersedekah. Nah, itu kebaikan antum. Masya Allah, pahalanya besar. Cuma mengatakan, apakah itu wajib? Tidaklah. Wajib itu adalah zakat. Kita katakan wajib itu adalah nafkah untuk anak istri dan untuk orang tua. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira. Ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung, silakan Bapak Ibu ya. Ini ada satu pertanyaan lagi di chat, Ustaz. Silakan. Bagaimana zakatnya bagi penjual kambing, Pak Ustadz? Misalnya sampai waktunya bayar wajib zakat, tetapi kambingnya sudah laku terjual dan itu setiap tahunnya. Nah, kewajiban zakat perdagangan itu kan ada nisab dan haul. Ketika antum bisnisnya kambing atau sapi, maka masuk kategorinya zakat perdagangan, bukan zakat peternakan, karena antum tidak mengembalakannya. Itu kambing, itu sapi cuma ada di kandang. Berarti antum jualan kambing atau jualan sapi. Nah, hitungannya sama. Nisabnya itu berapa? 76.500.000 rupiah. Ketika sudah laku, nilainya ada 76.500.000 rupiah. Tapi haulnya belum ada, belum terkena wajib zakat. Misalnya antum mulai berbisnis dan ada uang 76.500.000 rupiah itu adalah Ramadan tahun ini misalnya. Nah, antum berkewajiban mengeluarkan zakat perdagangan bisnis antum kambing sapi tadi tahun depan. Ya, di Ramadan tahun depan, bukan di Ramadan tahun ini. Ustadz ternyata menyusut Ustadz di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Agustus uang 76 juta itu hilang jadi 40 juta. Nah, berarti nisabnya habis. Subhanallah Ustadz, di bulan Desember ada lagi tuh uangnya. Jadi 80 juta Ustadz. Nah, berarti antum memulai hitungan haul di bulan Desember 2022 ini. Kewajiban antum mengeluarkan zakat nanti di Desember tahun depan 2023. Begitu kira-kira. Wallahu a'lamu bishawab. Nah. Baik Ustadz. Ini di chat ada lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan raise hand ya Bapak Ibu. Silakan dipotong. Ini saya coba bacakan dulu yang ada di chat. Saya mempunyai hutang kepada seseorang, kemudian saya menggadaikan beberapa gram emas kepada orang tersebut sebagai jaminan dari hutang tersebut. Maka apakah saya wajib membayar zakat emas tersebut, Ustaz? Orang berhutang itu kan berarti dia orang miskin. Ya kan? Sekarang yang digadaikan emas. Antum punya tabungan? Punya Ustaz. Kalau punya tabungan ngapain pakai hutang? Kan begitu logikanya. Nah, itulah manusia kadang dia itu ada uang, tapi kalau ngambil barang hutang. Nah, jadi misalnya begini Pak Ahmad. Antum punya uang 1 M. Tapi duit murni antum cuma 600 juta. Antum berzakatnya dari 1 M atau dari 600 juta Pak Ahmad? Gimana Ustaz? Antum punya uang nih dipegang nih yang ada di tabungan 1 M. Cuma uang murni antum itu cuma 600 juta. 400 juta itu dari utang. Mungkin antum bisnismen, pedagang kan biasa begitu. Nah, antum mengeluarkan zakat dari 1 M apa dari 600 juta? Dari 600 ya. Dari 600 juta. Nah, termasuk teman kita tadi. Kita tanya, antum punya tabungan? Nggak ada, Ustaz. Makanya anak utang.
Nah, emas yang digadaikan itu sampai nisab enggak? Enggak juga, Ustaz. Cuma 10 gram, 20 gram. Berarti wajib zakat enggak? Tidak wajib zakat. Wajib zakat itu kalau emasnya nilainya 85 gram emas atau lebih. Baru terkena wajib zakat. Seperti itu. Kalau misalnya, oh iya Ustaz, yang kami gadaikan itu sudah sampai nisab dan juga sampai haul. Gramannya itu sebagai gadaian 100 gram. Berarti antum keluarkan zakatnya. Anggaplah 100 gram itu 100 juta. Berarti dipotong 2,5%, berarti 2.500.000 yang antum keluarkan zakatnya. Tapi nggak ada duit, Ustaz. Anda utang. Nah, berarti antum kan punya emas yang 100 gram tadi. Seharusnya solusinya tuh emas dijual. Cuma antum sayang. Kalau antum jual, selamat tuh. Nggak ada kewajiban zakat. Cuma masalahnya antum ingin pegang tuh emas. Nah, makanya antum utang sama teman antum. Cuma emas itu digadaikan. Nah, emas yang digadaikan tadi, berhubung antum belum bayar-bayar, tetap ada sama mereka. Apakah antum punya kewajiban membayarkan zakat emas tadi itu yang digadaikan? Wajib. Ya, seperti itu. Kalau sampai nisab dan haul. Kalau tidak sampai nisab dan haul, tidak ada kewajiban. Wallahu a'lamu bishawab. Nah. Baik, Ustaz. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu, tinggal silakan. 15 menit lagi. Ya, subhanallah. Kajian penutupan hari ini. Silakan. Sebentar saya cek dulu barangkali ada di WA yang lain. Oh, ini ada pertanyaan lagi Ustaz, tapi di WhatsApp. Ya. Adakah lafaz khusus untuk niat untuk zakat, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Cuma kita yang menerima uang zakat hendaknya mendoakan orang yang memberikan zakat kepada kita. Atau antum misalnya, Ustaz, ana ada uang zakat. Ana mau kasih sama antum. Ah, Pak Ahmad, ana nggak nerima zakat. Cuma kalau Pak Ahmad ingin nitip, ana akan serahkan sama mustahik zakat. Iya, Ustaz, ana titip. Silakan Ustaz mau kasih kepada siapa, yang penting mustahik zakat. Ketika Anda terima dari antum, Anda doakan semoga harta antum ada keberkahan dan seterusnya. Seperti itu, dan terus nambah seperti itu. Nah, itu memang ada hujahnya, ada dalilnya. Kita kata wasalli alaihim, dan doakanlah mereka yang mengeluarkan zakat dan memberikan zakat kepada kita yang mustahik atau kita yang mewakili. Seperti itu. Adapun lafaz khusus ketika melakukan zakat seperti orang yang mau kawin itu, Pak Ahmad, saya serahkan ini atau niatkan, itu tidak ada. Hanya Allah yang tahu. Jadi kalau kita sudah amplokin satu persatu, tinggal kasih aja. Tanpa harus selaman, tanpa harus apa. Ya, ketika saudara kita kasih, dia langsung terima. Apa nih THR? Ya, THR sudah. Gitu aja. Ada juga yang kekeh, udah fakir, miskin, minta terus, tetap nanya, uang apa nih? Ya udah ambil aja deh. Kita nggak mau uang zakat, nggak mau menghinakan dia kan? Ini uang zakat. Anda nggak mau kalau uang zakat. Nah, inti kan mustahik. Inti fakir kok, inti miskin, tiap bulan minta. Gimana coba? Nah, itulah orang sombong tuh kadang begitu. Makanya Allah sangat benci kepada orang yang fakir, miskin, sombong. Seperti itu. Tidak dilihat oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat. Tidak disucikan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak diajak bicara oleh Allah Jalla Jalaluh, dan dipastikan orang fakir miskin yang sombong itu dimasukkan ke dalam siksa api neraka Jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah. Di chat saya ada lagi, Ustaz. Monggo, silakan. Bagaimana zakat mal yang dibagikan langsung ke anak-anak duafa berupa uang tanpa melalui orang tuanya? Apakah afdol lepas wajib zakat dari diri kita? Terima kasih. Ya, sebenarnya sih afdol untuk orang tuanya ya kalau jumlahnya besar. Tapi kalau jumlahnya kecil, Pak Ahmad, cuma 50.000, 100.000, ya udahlah. Itu untuk menyenangkan hati anak-anak kecil tadi itu saja. Subhanallah, anak kecil yang belum balik, itu anak-anak yatim yang ada di panti asuhan itu, dia juga nggak ngerti kalau kita kasih uang 1 juta misalnya. Nah, kalau misalnya antum mengeluarkan zakatnya per anak itu 1 juta, alangkah baiknya dikasihkan aja sama orang tuanya. Itu lebih bermanfaat buat mereka untuk beli sembako dan lain sebagainya. Tapi kalau anak-anak kecil itu antum kasih 1 juta juga nggak ngerti, nggak paham. Itu pun juga akan dititipkan sama orang tuanya kan, seperti itu gitu loh. Dan akan dipakai juga oleh orang tuanya. Kira-kira begitu.
Tapi kalau kita yang kumpulkan di mana, maaf ya, di perusahaan kita sebelum buka puasa, kadang kan ada perusahaan yang manggil anak-anak yatim, paling berapa sih Pak Ahmad? 100.000, 150, paling kencang 200 lah. Ya nggak apa-apa lah, sama baju koko. Atau kalau perempuannya jilbabnya misalnya kan, ada Qur'annya juga. Ya nggak apa-apa kalau kita kasih. Kalau nilainya itu kecil ya, kalau nilainya besar lebih bagus kita berikan kepada orang tuanya. Yang lucu begini, manggil anak-anak yatim, ya, yang dikasihkan zakat cuma anak-anak yatimnya saja. Kan dia punya orang tua, punya ibu misalnya, ya kan? Itu nggak dikasih kan seperti itu. Padahal ibunya hadir di situ, kan kesian. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira. Nah. Baik, Ustaz. Saya cek di chat ini memang sudah tidak ada lagi, Ustaz. Ya, ya. Gak apa-apa, tinggal 10 menit lagi Pak Ahmad. Ya. Kita sesuai dengan kewajiban. Nah, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung. saya mau tanya, office boy, office girl yang ada di perusahaan kita berhak menerima zakat kita? Pak Ahmad, apa jawabannya? Kalau kategorinya fakir dan miskin, berhak. Office girl sama office boy ada nggak gaji 20 juta Pak Ahmad? Nggak, 50 juta. Paling kencang 3 juta ya. Kan seperti itu, ya berhak lah. Kesian dia nunggu antum Pak Ahmad, nunggu Pak Johan, nunggu ibu siapa tadi yang sing nanya itu. Nunggu itu. Subhanallah, ya kan seperti itu ya, kita kasihlah berapapun ya untuk menyenangkan mereka. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, Ustaz. Nah, itu termasuk ya orang-orang dekat kita itu kita dahulukan. Orang yang kenal dengan kita dahulukan. Jangan sampai kita tidak dahulukan. Pertanyaan selanjutnya. Uang zakat boleh nggak digunakan untuk uang buka puasa? Tergantung siapa yang menerimanya, Ustaz. Sahih, benar. Kalau misalnya antum ya mengeluarkan uang zakat, kemudian ada amanah untuk berbuka puasa di panti asuhan, itu boleh. Karena yang makan itu buka puasa siapa? Mereka-mereka yang fakir dan miskin. Tapi kalau misalnya di masjid ya nggak boleh. Kenapa? Karena yang datang ke masjid bisa jadi orang kaya, gitu kan? Seperti itu. Yang mereka tidak berhak untuk menerima uang zakat. Wallahu a'lam. Ustaz terakhir boleh nanya? Oh silakan Ibu. Ini Ustaz tambahan. Apakah kita bisa titipkan zakat ke saudara gitu Pak Ustadz untuk disampaikan ke fakir miskin? Atau apakah emang kita harus ada akadnya menyampaikan langsung kepada fakir miskin tersebut? Ustadz? Boleh Ibu, kebetulan kan Ibu nggak pulang kampung. Saudara Ibu ada di kampung, Ibu titipkan uang. Ini sekian ya, Ibu catat tuh. Buat si ini, buat si ini, buat si ini, buat si ini. Kan begitu Bu? Kadang begitu. Kadang Ibu titip sama Ustadz juga, Ustadz ada uang ini, Ana nggak sempat saat bagi-bagikan. Ana kadang nggak ketemu juga orang-orangnya yang model begini. Ini. Nanti si Ustadz tinggal laporkan gitu loh. Saudara Ibu juga begitu. Tapi kalau nilainya kecil Bu, udah nggak pakai laporan deh Bu. Kalau nilainya ya 50 juta, 100 juta mungkin adalah pakai laporan. Tapi kalau nilainya cuma 10 juta, 5 juta, kesian juga saudara Ibu paksa untuk bikin laporan kan. Udahlah, yang penting Allah. Yang jelas kita katakan ini yang dikasih, ini yang dikasih, ini yang dikasih gitu loh. Ibu kan kebetulan paham saudara-saudara Ibu yang di kampung yang kebetulan memang nasibnya kesian gitu loh, seperti itu. Nah, Ibu nitip, ya kan? Karena nggak bisa pulang kampung di tahun ini misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira itu. Nah, apalagi misalnya keluarga Ibu tinggal di luar negeri, ya dia nggak pulang, kemudian dia titip. Ya, Ibu titip ya buat saudara-saudara kita yang di sini. Gimana pembagian terserah kamu? Kan biasanya begitu. Ada keluarga-keluarga kita yang ada hidup di Belanda, ada yang hidup di Jazirah Al-Arabia, ada yang di Australia. Itu banyak yang nitip tuh teman-teman seperti itu. Ya, untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk teman-teman juga yang ada di sini. Allahu a'lam. Begitu kan? Nah. Ustaz, jika ini Ustaz ada orang yang berpenghasilannya besar, tapi memang setiap bulannya dia bersedekah sampai akhirnya sisanya malah nggak cukup untuk sampai nisab dan haul, itu berarti nggak dia zalim kepada diri pribadi Pak. Kalau kita berzakat atau kita bersedekah deh, berzakat kan kewajiban, nggak mungkin kita habis tuh uang zakat, uang kita, uang murni kita nggak bakal habis. Bersedekah, seluruh sedekah nggak boleh Pak.
Itu akan membuat kita mudarat nanti buat diri kita. Ujung-ujungnya kita meminta-minta sama orang. Pak Ahmad datang ke Pak Johan, Han kasih dong aku ini. Loh, perasaan antum kan ya atasan ana gitu misalnya. Kau minta, ana habiskan tuh uang gaji seluruhnya. Nggak boleh itu. Antum punya istri, antum punya anak, antum juga punya orang tua yang wajib untuk disantuni. Jadi sesuai kemampuan kita lah. Sesuai kemampuan kita. Kalau kita bersedekah, menghabiskan harta kita seluruhnya, tidak boleh yang demikian. Tidak dibolehkan yang demikian. Seperti itu. Harus ada yang disisakan. Sama halnya antum hibah, harta antum kepada anak-anak seluruhnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus ada yang disisakan. Seperti itu. Nah, semua tanah antum kasih sama anak. Semua rumah dikasihkan kepada anak. Tidak boleh. Antum nggak punya apa-apa. Ujung-ujungnya antum numpang sama anak. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, satu lagi atau dua lagi silakan. Tinggal tersisa 5 menit. Pak Johan, silakan. Silakan Bu Lasma. Nanti ada bertanya lagi. Pak Rizky belum kedengaran. Udah nggak ada lagi yang masuk. Pak Ustadz udah habis. Pak Hadid, silakan Pak Hadid. Ya, Mas Hadid silakan Mas. Oh shit. Baik, ada pertanyaan. Pak Ustadz. Ya, silakan. Silakan Pak Suparno. Ya. Oke, mungkin menambahkan ataupun memperjelas pertanyaan dari Pak Ahmad Nur Rahman tadi, Pak. Jadi, misalkan kita dapat gaji nilainya sekian, terus karena kita sediakan banyak, atau mungkin sepertiga atau separuh atau seperempat, dan dalam jangka waktu setahun, tabungan kita itu tidak mencapai whole-nya untuk berzakat mal itu. Yang pertanyaannya tadi, apakah seperti itu bisa gitu loh? Ya, Itu aja, Pak Ustadz, terima kasih. kalau yang antum biasakan setiap bulan potong gaji itu dianggapnya sedekah. Qadar Allah sudah 1 tahun pun nggak sampai nisab. Berarti antum tidak terkena kewajiban zakat. Tidak terkena kewajiban zakat. Karena orang yang wajib zakat itu kalau sudah hartanya sampai nisab dan haul. Nisabnya Rp76.500.000 dan Rp76.500.000 ini sudah berputar selama 1 tahun. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak sebagaimana yang dipahami ya, antum tabung. Sampai Ramadan ini, alhamdulillah sudah 80 juta. Apakah tahun ini antum berzakat? Tidak. Tahun depan baru wajib berzakat. Seperti itu. Karena baru terkumpulnya baru tahun ini. Ya kan? Tapi yang 80 juta atau Rp76.500.000 itu belum berputar loh 1 tahun, maka tidak ada kewajiban untuk berzakat. Tahun depan baru wajib. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi, Pak Ustadz. Silakan, Pak. Tadi misalkan ada uang tabungan di tahun ini, misalkan udah jatuh nisab gitu kan. Udah kita keluarkan zakat di Ramadan tahun ini atau tahun kemarin lah, kita udah keluarkan zakat di tahun kemarin. Terus sampai Ramadan sekarang ini uang kita juga sampai nisab lagi. Tapi kan putaran uang selama setahun kan ada uang keluar masuk, tapi intinya pada saat Ramadan sekarang kita udah mempunyai tabungan yang melebihi nisab ataupun mungkin 2 kali nisab mungkin gitu. Itu yang juga wajib kita keluarkan zakat seperti yang tahun sebelumnya, Pak Ustadz ya. Iya, misalnya tahun kemarin antum berzakat dari 100 juta. 100 juta dipotong 2,5% berarti 2.500.000. Subhanallah, rezeki antum bertambah. Sampai tahun ini 1443 Hijriah, uang antum sudah 150 juta misalnya. Berarti antum berzakat 100 tambah 50 dipotong 2,5%. Berapa misalnya? 3,5 juta ya Pak Ahmad. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dipotong. Tahun depannya lagi Masya Allah. Antum ternyata sudah punya uang 300 juta. Berarti dipotongnya itu bukan tambahannya doang. Tapi 150 tambah 150. Berarti 300 juta. 300 juta dipotong 2,5%-nya
berarti 7.500.000 rupiah yang antum keluarkan zakatnya untuk tahun ketiga itu. Terus. Makanya seseorang itu mulai berzakat itu ketika sudah pertama kali awal nisab dari 76.500.000 rupiah, ya 100 juta, karena nanti tambah naik. Ini godaannya luar biasa. Tahun ini misalnya Bapak yang bertanya tadi siapa? 1M 25 juta. Katakanlah tahun depan sudah naik lagi nih, jadi 2M 50 juta. Bayangkan setelah tahun selanjutnya antum punya uang 5M, berarti 125 juta. Ketika berapa tahun lagi misalnya sudah 10M duit antum, 10M 2,5%-nya berarti berapa? 250 juta. Subhanallah. Sampai nanti 1T. 1T berapa tuh Pak Ahmad? 2,5%-nya. 25M. Iya kan? 25M. Di situ orang, 25M nih zakat. Makanya kita bilang, ada orang nih ngomong, anak kita nih antum kenal ini, kenal. Zakatnya Masya Allah ya, 1M. Anak salut betul. Ya wajar lah. Duitnya 1M kita, 1T. Seharusnya dia bukan 1 miliar. Dia harusnya mengeluarkan zakat 25M itu. Iya kan? 1T doang yang dibagi-bagi, 1M doang yang dibagi-bagi kan nggak boleh itu. Duitnya 1T harusnya kan 25M gitu loh. Kita baru salut betul kalau memang hak dari uang yang 1T itu memang dia keluarkan. Makanya kita harus latih terus nih diri kita. Latih terus. Jangan sampai nanti ketika yang gede-gede itu Pak, waduh, itu pusing itu ketika mengeluarkannya. Ya kan? Seperti orang yang mau kawin bayar keteringan sama gedung. Ketika dikeluarkan 200 juta, aduh pusing juga nih. Padahal mau kawin, tapi udahlah, ya itu sudah kewajibannya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz. Ya, monggo silakan. Ya, baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas materi dan tanya jawabnya. Kebetulan sudah jam 2. Kita coba tutup ya Ustadz. Terima kasih banyak kepada Ustadz beserta tim yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya BDI dari PT Donggi Sinora LNG untuk bisa mengikuti kajian bersama Ustadz. Terima kasih banyak juga kepada para jamaah yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kajian ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat buat kita semua. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kajian-kajian berikutnya. Baiklah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kajian ini telah berlangsung dengan baik dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, Pak Johan, Bapak Ibu semua. Afwan, semoga antum selalu dalam lindungan Allah dan penjagaan Allah. Semoga sehat walafiat, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan secara sempurna di tahun ini, dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan umur panjang untuk kita di dalam ketaatan kepadanya hingga bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Maaf lahir batin. Alafu minkum. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.